Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan Allah, untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Oleh karena itu, kembali kita mengingat selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Yang paling utama, yang paling besar, yang masih sampai detik ini melekat pada diri kita adalah nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat berkumpul bersama. Tidakkah kita pikirkan, tidakkah kita ingat bahwasannya nikmat umur ini tidak diberikan oleh seluruh manusia? Tidakkah kita ingat bahwasannya mungkin kakek kita, nenek kita masih bersama kita tahun-tahun kemarin, pada tahun ini mungkin sudah tidak bersama kita. Itulah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat umur. Sehingga apa? Sehingga kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali merasakan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bulan tahun ini, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat berharga bagi kita semuanya, untuk menjadi amal kita, amal yang akan kita tumpuk, yang akan kita tabur untuk kita melangkah kehidupan setelah di bumi Allah ini. Dan mudah-mudahan nantinya kita ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, bersama Nabi dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita selalu berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliaulah adalah manusia yang sempurna, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada duanya. Dialah panutan, dialah contoh suri teladan yang baik, yang mana dialah yang telah membawa agama yang paling dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah adalah agama Islam. Oleh karena itu, kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah SAW selalu berselawat atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah, ingat kita kepada Rasulullah SAW. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini, ya, alhamdulillah kita akan kembali mengkaji dan membedah kitab Sirah Nabawiyah
Akan kita lanjut kembali ya, tentang sirah nabawiyah yang kemarin kita telah membahas tentang wahyu pertama dari Rasulullah SAW, dan terakhir sampai perkenalan Jibril mungkin sama kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, maka ada tenggat waktu untuk Jibril kembali memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang intinya menjelaskan bahwa jangka waktunya adalah beberapa hari. Jadi ada jangka waktu lagi beberapa hari. Inilah pendapat kuat dan bahkan bisa dipastikan setelah mengadakan penyelidikan dari segala sisi. Nah, jadi dari Ibnu Sa'ad ini ya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya ada beberapa hari tenggang waktu setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Oleh karena itu pendapat yang banyak menyebar bahwa masa terputusnya wahyu itu berlangsung selama 3 tahun. Beberapa waktu tapi selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu terputusnya atau tenggangnya, ada pernah tenggang lama wahyu itu turun ya. Juga ada riwayat mengatakan setengah tahun atau 2,5 tahun ya, 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi ada yang mengatakan riwayat 3 tahun, ada yang mengatakan 2,5 tahun. Namun bukan di sini tempat untuk menyanggah pendapat-pendapat ini secara sistematis. Jadi pendapat 3 atau 2,5 tahun itu ya, itu adalah pendapat-pendapat mereka yang mungkin memiliki dasar masing-masing. Selanjutnya, pada masa terputusnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Rasulullah termenung dari masa tenggang ya, dari masa tenggang untuk menerima wahyu selama 3 tahun atau 2,5 tahun itu, Rasulullah di situ banyak diam. Oleh karena itu, diamnya Rasulullah itu bukan diam tidak memerhatikan ya, bukan diam tidak memerhatikan, tapi banyak diam Rasulullah di situ. Rasulullah takut bahwasannya jika Rasulullah di situ banyak berbicara, takutnya ada kesalahan-kesalahan nantinya sebelum petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya rasa kaget dan bingung ya, melingkupi atau menguasai dari diri Rasulullah ya, yang tertera pada hadis riwayat Bukhari ya, meriwayatkan di dalam Kitabul Takbir. Dalam Kitabul Takbir ada di situ dijelaskan ya, yang isinya apa? Wahyu terputus selang beberapa waktu hingga Nabi Muhammad SAW dirundung kedudukan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Beberapa kali beliau sudah mencapai puncak gunung agar mati saja di sana, tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Dengan begitu hati dan jiwa beliau tenang kembali. Setelah itu beliau pulang kembali ya. Jika kevakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama.
Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan Jibril mengatakan hal-hal yang sama. Nah, jadi kegundahan atau kesedihan dari Rasulullah itu atas tenggang waktunya, lama waktunya mendapatkan wahyu kembali. Rasulullah SAW menyendiri kembali, ya, kembali datang ke bukit atau ke gunung, ya. Dan disitulah langsung malaikat Jibril yang melerainya atau mendingin-dinginkannya, ya. Langsung malaikat Jibril. Pada saat Rasulullah sedih atas dasar tidak atau lamanya mendapatkan kembali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru selanjutnya setelah hal-hal tersebut atau kejadian-kejadian riwayat tersebut, setelah itu tenggang waktu 3 tahun atau 2,5 tahun baru turunlah wahyu, ya, untuk kedua kalinya. Wahyu untuk kedua kalinya. Dari Ibnu Hajar menuturkan bahwasannya selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya beliau ketakutan dan kedudukannya segera sirna dan kembali seperti sebelum atau sedia kala. Bayang-bayang yang dulu, ya, dari kaum-kaum Quraisy atau bangsa Arab pada zaman dulu ditakutkan akan kembali lagi atau akan lebih parah dari yang dulu. Oleh karena itu itulah ketakutan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya Al-Bukhari, ya, dari hadis riwayat Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan masa tuturnya atau masa datangnya wahyu. Oleh karena itu beliau bersabda, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku menodongkan atau mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di gua Hira. Ini mengingat kembali, ya, Rasulullah SAW menceritakan kembali awal dari dia menerima wahyu. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjebak ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, ya, dipeluk erat oleh malaikat Jibril. Yang dilihat Rasulullah tadi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu Rasulullah pulang, ya, dan merasa panas dingin badannya dan dimintalah Khadijah, ya, untuk menyelimuti beliau sehingga panas beliau tidak jadi tinggi. Selanjutnya lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Setelah itu wahyu datang secara berturut-turut. Setelah dalam riwayat setelah wahyu yang kedua turun dari surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, setelah itu baru wahyu atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terus berangsur-angsur turun, ya. Terus berangsur-angsur turun. Dari wahyu, ya, sedikit akan dijelaskan tentang pembagian-pembagian wahyu. Sebelum dimulai merinci ke dalam kehidupan, ya, beliau semasa risalah dan nubuwah, ya, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu, ya, pembagian-pembagian dari wahyu, ya. Sebelum kita mengetahui bahwasanya Rasulullah, ya, di masa kenabian atau nubuat, ya, sebelum kita mengetahui itu, ada baiknya kita untuk mengulang kembali atau mengingat atau mengetahui tentang pembagian-pembagian dari wahyu. Yang pertama adalah mimpi yang hakiki, ya. Ini yanzilul, ya, wahyu. Yanzilul wahyu atau turunnya wahyu. Ciri-ciri atau cara-cara turunnya wahyu kepada Rasulullah. Yang pertama itu dari mimpi yang hakiki, yang memang betul mimpi dari Allah Subhanahu wa taala.
Dari Rasulullah SAW mendapatkan wahyu salah satunya dari mimpi. Tapi di sini yang disebut dengan mimpi yang hakiki. Ya. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi. Ya. Jadi banyak juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu dari mimpi. Ya. Selanjutnya yang kedua, yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau, ya, tanpa dilihatnya. Bagaimana yang dikatakan Nabi SAW, sesungguhnya Ruhul Qudus, ya, menghembuskan ke dalam diri bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskan dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud dari ini adalah yang kedua itu wahyu langsung disematkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang disematkan, yang sudah ada pada diri Rasulullah, Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah adalah salah satu uswatun hasanah, ya, contoh suri toladan yang harus dicontoh. Itu wahyu yang kedua yang sudah disematkan dari Rasulullah SAW. Baru yang ketiga, yanzilul wahyu, ya. Yang ketiga, langsung malaikat muncul di hadapan Rasulullah. Siapa? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini cara yang ketiga turunnya wahyu, langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi yang kalau pertama itu melalui mimpi, yang kedua melalui diri Rasulullah yang sudah disematkan dari kecil, ya, mukjizat-mukjizat itu. Baru yang ketiga adalah dari munculnya langsung di depan Rasulullah, yaitu malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Yang diketahui dalam riwayat, malaikat Jibril ini saat perkenalan kepada Rasulullah SAW, dia adalah laki-laki yang dilihat dari pandangan dari Rasulullah, ya. Ya, berwujud laki-laki. Yang disebutkan bahwasanya, wahai Muhammad, aku adalah malaikat Jibril alaihissalam, utusan Allah, dan engkau adalah Rasulullah atau risalah malaikat Jibril kepada Rasulullah alaihi wasallam. Baru selanjutnya wahyu datang, ya. Wahyu datang merupakan bunyi gemerincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat, ya. Malaikat tidak bisa melihat oleh pandangan Nabi, hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat, sekalipun sekalipun pada waktu yang sangat dingin, dan hingga hewan tunggangan beliau menderung ke tanah. Jika beliau sedang menaikinya, ya, jadi beliau menaiki dari tunggangannya itu apa? Unta, ya, unta. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala pada beliau berada di atas Zaid bin Sabit, ya, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Nah, ini adalah cara turunnya wahyu yang keempat. Ini sekali-kali pernah terjadi pada saat Rasulullah SAW berada di punggung dari Zaid bin Sabit, ya, dipapah pada saat itu Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah menerima wahyu, makanya Zaid bin Sabit ini merasa berat. Jadi sadar, Rasulullah sadar, dalam arti kata sadar dan menerima wahyu, ya. Jadi ini cara yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kelima, melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali, ya, sebagaimana disebutkan Allah di dalam surah An-Najm. Jadi dilihat surah An-Najm nanti itu. Jadi wahyu ini pernah, yang kelima ini pernah 2 kali datang dalam riwayat, ya, bahwasannya
Nabi SAW melihat malaikat dalam rupa yang asli. Jadi tidak dibahas dalam hadis atau dalam riwayat bahwasanya bagaimana ciri-ciri dari malaikat yang sebenarnya. Hanya ciri fisik, ada dalam riwayat hanya ciri fisik yang memang umum, ya, yang memang umum. Itu dia. Tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis apapun, tidak ada secara terperinci bahwasanya bagaimana bentuk atau ciri-ciri dari malaikat itu sendiri. Ya. Mau di Sahih Bukhari mau di mana itu tidak kita temukan. Ya. Baru selanjutnya, cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selanjutnya, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Nah, jadi itu sekali seumur hidup Rasulullah. Ya. Cara ke-6 ini adalah saat Isra dan Mi'raj. Disitulah Rasulullah SAW menerima wahyu sekaligus amalan atau menjemput ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah satu-satunya ibadah yang dijemput oleh Rasulullah itu adalah sholat. Itulah satu-satunya ibadah yang dijemput langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Isra itu terjadi kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman sangat mudah untuk menerimanya. Oleh karena itu sekilas tentang Isra dan Mi'raj itu bahwasanya disitulah letak, ya, gate-gate atau kumpulan-kumpulan yang memang orang-orang yang beriman, yang memang betul-betul beriman. Orang-orang yang setengah-setengah lari antara keiman atau tidak beriman. Orang yang betul-betul tidak beriman yang sering mengejek Rasulullah, ya, menghina, ya memang betul-betul menjadi tidak beriman betul. Ya, disitulah ya, perbedaannya atau timbulnya atau kejelasan dari orang-orang yang antara orang yang beriman dan orang-orang yang memang kufur, ya, atau orang-orang yang kafir. Baru selanjutnya yang ketujuh, cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Rasulullah, ya, secara langsung dengan Nabi, ya, tanpa menggunakan perantaraan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Jadi cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu, ya, risalah kepada Rasulullah yang terakhir adalah yang ketujuh, cara itu langsung Allah memberikan. Tapi dalam riwayat tidak pernah langsung Allah nampakkan, ya. Dalam arti kata Allah langsung memberikan kepada Rasulullah tanpa lagi ada perantaraan. Seperti contohnya yang tadi, sholat, ibadah sholat. Nah, inilah ciri yang terakhir cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu. Jadi dalam riwayat ada 7, ya, cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seluruh apa yang sudah disampaikan, ya, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, tidak sedikit pun, ya, tidak sedikit pun ada yang tertinggal. Kenapa? Karena sudah seluruhnya rahmatan lil alamin. Tidak ada sedikit pun, secuil pun, ya, sebutir pasir pun yang tertinggal, ya, dari ajaran Islam yang sudah diberikan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak usah lagi ditambah-tambah, tidak usah lagi diperbarui ajaran Islam yang menurut sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi kalau dibilang tidak sempurna itu, ya, naudzubillah, orang itu sudah mendekati, karena memang dalam riwayat sudah seluruhnya disampaikan.
dalam hadis ya, tidaklah aku tinggalkan, kata Rasulullah SAW, kecuali dalam kesempurnaan. Semuanya sudah sempurna. Kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, dengan sudah diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umatnya, yaitu umat akhir zaman, termasuk kita. Jadi apa yang akan kita perbuat? Tinggal kita untuk meluruskan niat, ya, menguatkan niat, memaksa niat kita untuk selalu melaksanakan ya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin untuk kajian hari ini ya, dari Sirah Nabawi ini kita padakan dari sampai ketujuh ini tentang cara Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Istiqomah kita luruskan kembali, kita paksakan hal-hal yang baik dan buang hal-hal yang buruk dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita. Kebaikan kita, salah satu riwayat mengatakan kebaikan kita itu bisa menolong keluarga kita. Jadi ibadah kita, kebaikan kita itu bisa menolong keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, kalau ingin kita menolong keluarga kita, maka perbaikilah diri kita, diri Anda, diri kita semua, untuk kita selalu dekat dan melaksanakan sekali lagi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa susah sekali? Ya. Kenapa susah sekali kita amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa susah sekali kita melaksanakan perintah-perintah Allah? Oleh karena itu, baca kita diri sendiri, pelajari untuk diri kita sendiri. Kenapa susah? Untuk al-badan mungkin as-sautul Allah. Kenapa susah sekali untuk menahan dirinya itu, mengingat bahwasannya suaranya itu aurat, contohnya. Kenapa mesti kita kuatkan suara kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melarang, kecuali hal-hal yang memang mukhtar atau yang diperlukan. Mungkin dalam jual beli, mungkin dalam belajar. Itu dia. Tapi kalau hal-hal aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah engkau angkat, ayo orang beriman. Berarti kalau yang mengangkat suaranya, berarti tidak orang-orang yang beriman. Karena Allah menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi paham seluruhnya, bang. Oleh karena itu, kita pikirkan kembali, kenapa sulit kali kita untuk melaksanakan hal-hal yang lain? Kenapa harus kita ikut orang? Kenapa harus kita ikut si Polan? Kenapa harus kita ikut wah itu, oke itu, adik itu? Kenapa harus kita seperti itu? Kenapa kita nggak menjadi diri kita sendiri dengan belajar dan melaksanakan ibadah yang sudah ada tuntunannya? Jangan dirubah-rubah lagi. Siapa kita rupanya? Lebih hebat kita dari Rasulullah. Nah, ya. Oleh karena itu jangan. Ya. Kita harus beristiqomah dalam nilai kebaikan. Hal-hal yang baik ditingkatkan, hal-hal yang buruk ditinggal. Mungkin saya dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Mudah-mudahan kita nantinya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi berkah dan menjadi amal baik kita. Dan akan kita lanjut insya Allah besok dari mana-mana, kembali kita di channel Alim TV jam 6.00 kita akan kembali membahas tentang sirah Nabawiyah di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdik.